Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mariel Noe Christine Sinurat dari Sekolah SMA Negeri 61 Jakarta akan membacakan mosi yang diperdebatkan pada perdebatan kali ini. Mosi yang akan dibawakan pada perdebatan kali ini adalah bahwa apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral. Saya, selaku tim pemerintah, menyatakan setuju terhadap mosi yang diperdebatkan kali ini, bahwa saya percaya apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyatakan 3 kata kunci yang akan dibawakan pada perdebatan kali ini. Yang pertama adalah apatis, bahwa apatis adalah sikap acuh dan tak acuh terkait suatu permasalahan, di mana pada mosi kali ini apatis akan ditujukan kepada politik. Dan dilanjutkan dengan kata kunci yang kedua, yaitu politik, bahwa politik adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama di dalam suatu daerah yang diakui sebagai negara. Dan selanjutnya adalah moral. Izinkan saya untuk menyampaikan pengertian moral dari Hurlok pada karyanya tahun 1990, bahwa moral adalah suatu kebiasaan atau tata cara dan merupakan peraturan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan bagi anggota dari suatu budaya di dalam masyarakat. Maka dari itu, moral ini mengacu kepada sifat apatis, di mana sifat apatis bukanlah bagian dari moral atau bukanlah bagian dari peraturan perilaku yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat di Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait bukti-bukti bahwa apatis terhadap politik bukanlah moral dari bangsa Indonesia. Pada dasarnya, hal yang bisa saya sampaikan pertama kalinya adalah adanya Hari Kebangkitan Nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah hari di mana Budi Utomo sebagai suatu organisasi politik berdiri untuk menentang adanya penjajahan dari Belanda, di mana pada saat itu mereka, masyarakat-masyarakat atau murid-murid dari Stovia akan membentuk suatu organisasi yang menentang adanya kejahatan dari Belanda, dan mereka itu berfokus terhadap kondisi pendidikan pada masa penjajahan Belanda saat itu. Bisa dikatakan bahwa Dr. Sutomo dengan mahasiswa Stovia yang lain itu sangat peduli terhadap adanya kondisi politik saat itu, sehingga mereka sebagai seorang mahasiswa dan sivitas akademika membentuk organisasi Budi Utomo untuk memperbaiki kondisi politik yang tidak menguntungkan warga Indonesia pada saat itu. Itu sangat amat mendukung bahwa apatis itu tadi tidaklah bagian dari moral bangsa Indonesia, karena bahkan dari pendahulu-pendahulu kita, salah satunya adalah Dr. Sutomo dengan teman-temannya di Stovia itu sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap politik di Indonesia. Selanjutnya, bisa juga dilanjutkan dengan berbagai macam organisasi lainnya seperti organisasi politik pada tahun 1912, di mana sudah terbentuk organisasi politik yang kita kenal sebagai Indische Party, yang pada saat itu dibentuk oleh Douwe Dekker yang memang merupakan keturunan dari Belanda, dan dengan Cipto Mangunkusumo yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia atau turunan dari bangsa Indonesia, di mana mereka sangat amat mendukung dan melek terhadap politik Hindia Belanda pada saat itu. Dan pada saat itu juga seperti yang kita kenal dan sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa perjuangan melawan Belanda itu tidak hanya berhenti pada perlawanan fisik saja, melainkan ada pula perlawanan di bidang-bidang politik, mulai dari terbentuknya partai-partai yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno, bahkan terbentuknya BPUPKI dan PPKI itu sendiri merupakan salah satu bukti bahwa pendahulu-pendahulu bangsa sangat peduli dan melek terhadap kondisi politik di Indonesia. Dan adanya keinginan untuk meraih kemerdekaan di Indonesia juga merupakan salah satu bagian dari kepercayaan bahwa kita sangat peduli terhadap politik di Indonesia. Dan bisa juga dilanjutkan bahwa di Indonesia itu kita sebagai orang warga negara dan juga menjadi bagian dari suatu negara, kita mempercayai bahwa Indonesia itu dibentuk berdasarkan negara yang demokratis, seperti yang telah dikatakan pada pasal 29 ayat 2 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan dengan demokrasi. Pada saat itu mengatakan secara hukum dan yuridis bahwa Indonesia menginginkan adanya partisipasi masyarakat
terkait dengan kondisi pemerintahan di Indonesia. Dan dijunjung pula oleh Herbert McCloskey bahwa politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa. Hal ini sangat amat sesuai dengan landasan politik Indonesia bahwa kita adalah negara yang berdemokrasi. Adanya keinginan dan dibentuknya suatu hukum bahwa kita ingin melibatkan masyarakat di dalam pemilihan penguasa, mulai dari presiden bahkan dewan-dewan perwakilan rakyat, sudah membuktikan bahwa itulah moral yang ingin dibentuk oleh bangsa Indonesia supaya kita peduli terhadap politik yang ada di Indonesia. Dan itu adalah beberapa bukti yang bisa menolak atau bisa mengkontra kata-kata bahwa apatis itu adalah bagian dari moral. Sehingga saya sebagai tim pemerintah sangat setuju bahwa apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral. Dan pada akhirnya kita harus mengarah kepada satu kesimpulan, bahwa kita harus mencari solusi dari kondisi masyarakat dan anak muda generasi Z yang tidak peduli terhadap kondisi politik di Indonesia. Dan mungkin ada beberapa alasannya adalah ketidaktransparannya kondisi politik di Indonesia dan tidak membudayanya informasi-informasi terkait politik di Indonesia. Dan untuk mengatasi itu semua, pentingnya budaya politik itu sudah dijelaskan dan sudah dididik oleh masyarakat saat ini. Dan mungkin adanya pemberitahuan berbagai macam penyuluhan kepada masyarakat di Indonesia menjadi salah satu solusi yang bisa membantu dan bisa menyelesaikan permasalahan apatis terhadap politik itu sendiri. Maka dari itu, saya sebagai tim pemerintah menegaskan bahwa saya sangat setuju dan percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral dan sifat yang tidak menjadi bagian dari hal-hal yang ingin dibangun oleh bangsa Indonesia bahkan sejak pendahulu kala. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.